Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah lampu kepala pada sepeda motor. Kemudian fungsi lampu kepala, seperti yang kita tahu bahwa lampu kepala itu selalu terletak di depan kendaraan, yang fungsi utamanya yaitu sebagai penerangan jalan sekaligus agar terlihat posisi kita oleh orang lain, terutama pada malam hari. Sistem lampu kepala terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat, di mana lampu dekat digunakan sebagai penerangan jalan terutama pada malam hari, sedangkan lampu jauh sering digunakan sebagai tanda pengganti klakson, antara lain ketika kita akan mendahului kendaraan lain. Pada awalnya lampu kepala ini hanya digunakan pada malam hari saja sebagai lampu penerangan. Makanya kalau kita lihat sepeda motor produksi lama itu pada holder kanannya selalu ada saklar untuk lampu. Tetapi mulai tahun 2009, khususnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, maka siang hari pun seorang pengendara sepeda motor wajib untuk menyalakan lampu utamanya atau lampu kepalanya. Terus apa fungsinya? Fungsi menyalakan lampu pada siang hari ini adalah agar pengendara motor ataupun mobil yang melihat spion hanya dalam waktu singkat bisa mendeteksi atau menyadari kendaraan lain dari pantulan lampu utama, sehingga pengendara yang melihat kita akan bisa melakukan antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, berkaitan dengan hal itu, jika kita tidak menyalakan lampu utama di siang hari, maka itu melanggar pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari didenda dengan denda maksimal 100.000. Pada dasarnya sebenarnya aturan ini bukan salah satu yang dapat memastikan kita akan selamat selama berkendara. Tetapi dengan adanya aturan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan sepeda motor yang tidak terlihat menjadi lebih kecil, dan akhirnya diharapkan mampu menekan angka kecelakaan sepeda motor. Makanya dengan adanya undang-undang ini, produsen sepeda motor menerapkan atau menghilangkan saklar lampu utama yang biasanya terdapat pada holder sebelah kanan, atau mungkin kita sering mendengar istilah AHO atau singkatan dari Automatic Headlight On. Jadi otomatis lampu utama nyala. Jadi fitur ini di mana lampu utama pada sepeda motor akan tetap menyala secara otomatis sejak mesin motor pertama kali dihidupkan.
Pada fitur ini juga fungsi saklar pada kemudi kanan yang biasa digunakan untuk menyalakan lampu utama sengaja dihilangkan. Kita lanjut ke komponen pada lampu kepala. Yang pertama adalah aki atau baterai sebagai sumber tegangan DC atau direct current. Kemudian ada sekring atau fuse, kemudian ada generator atau spool, kemudian ada regulator atau kalau orang bengkel biasa menyebut dengan kiprok. Kemudian kunci kontak atau main switch, kemudian ada saklar utama, saklar penerangan yang biasanya berada di holder kanan. Kemudian lanjut ke holder kiri, di sana ada saklar dimmer. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator ini akan menyala ketika kita menyalakan lampu jauh. Kemudian lampu utama atau lampu kepala. Jadi ada sekitar 9 komponen yang digunakan sebagai lampu penerangan. Kemudian untuk jenis sistem penerangan pada sepeda motor itu ada 2. Yang pertama AC, alternating current, atau arus bolak-balik. Ini dikarenakan sumber tegangan utamanya berasal dari spool sepeda motor yang akan menghasilkan tegangan saat magnet berputar. Kemudian yang kedua yaitu DC atau direct current, atau biasa disebut juga dengan arus searah, karena sumber tegangan utamanya berasal dari baterai atau aki. Selanjutnya untuk sistem lampu penerangan model AC atau alternate current arus searah itu secara umum seperti ini. Ada komponen spool penerangan, kemudian ada kiprok, dalam hal ini regulator yang akan mengatur arus yang dihasilkan dari spool supaya tidak semuanya ke lampu, karena kalau semuanya ke lampu maka lampu akan putus. Jadi kalau misalkan kita punya sepeda motor yang menggunakan lampu penerangan AC, kemudian lampu penerangan kita kok sering putus, itu kemungkinan salah satunya adalah kiprok atau regulator ini yang rusak. Kemudian saklar utama, kemudian ada saklar yang biasanya di holder kanan, kemudian ada saklar dimmer atau lampu untuk lampu jauh dan dekat. Apabila kita on-kan saklar saklar utama atau main switch, atau kalau kita istilahkan kunci kontak, kemudian kita geser satu kali, itu maka yang akan nyala adalah lampu speedometer dan lampu belakang.
atau mungkin di beberapa motor itu ada yang namanya lampu kabut. Contohnya di sepeda motor Astrea Honda Grand itu biasanya di sebelahnya lampu utama itu ada lampu kabut atau lampu kota, biasanya berdempetan langsung dengan lampu tanda belok. Kemudian setelah kita geser saklar pada holder kanan itu 2 kali, maka selain lampu pada speedometer, pada lampu belakang maupun pada lampu kota, itu lampu utamanya akan nyala. Ketika lampu dekat yang nyala, itu lampu indikator ini tidak nyala. Artinya ketika kita pilih yang bawah, ini hanya lampu dekat yang nyala, tetapi lampu jauh, indikator lampu tidak. Kemudian apabila kita memilih yang atas, jadi lampu jauh, maka lampu indikator yang biasanya berada pada dashboard sepeda motor itu juga akan ikut nyala. Jadi untuk sistem lampu penerangan AC ini akan bisa nyala setelah spool penerangan itu menghasilkan tegangan, atau bisa dikatakan lampu penerangan sepeda motor sistem AC ini akan nyala setelah motor dinyalakan. Berikutnya untuk sistem lampu penerangan DC, itu sumber tegangan utamanya adalah baterai. Kalau di sistem penerangan DC ini, spool tadi dimanfaatkan untuk pengisian baterai ini. Dari baterai kemudian ke sekring atau fuse. Nah, sekring ini fungsinya sebagai pengaman sewaktu-waktu kalau misalkan ada short atau konslet, itu otomatis akan putus sehingga mengamankan motor dari kebakaran. Kemudian kunci kontak atau saklar utama atau main switch. Kemudian baru ke holder kanan, sama dengan yang model AC, hanya saja sumber tegangannya yang berbeda. Kalau AC berasal dari spool, kalau DC itu berasal dari baterai atau aki. Kesininya sama, ketika kita geser 1 kali di holder kanan atau saklar holder kanan, maka yang akan menyala adalah lampu speedometer, lampu belakang, lampu senja, atau ada yang bilang lampu kota, atau tail lamp atau lampu TL. Kemudian kita geser 2 kali, selain ini nyala, maka lampu kepala juga nyala. Sama dengan tadi, kalau kita pilih yang bawah, maka yang nyala hanya lampu dekat, lampu indikator tidak nyala. Tetapi kalau kita pilih lampu utama yang jauh, maka lampu indikator yang ada di dashboard juga ikut nyala. Cukup mudah ya dipahami. Kemudian selanjutnya dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa yang pertama, untuk
lampu kepala jenis AC itu sumber tegangannya dari spool atau generator. Untuk lampu kepala DC itu sumber tegangan utamanya dari baterai atau aki. Kemudian terdapat spool pengisian dan spool penerangan. Ini untuk AC, tetapi kalau DC hanya terdapat spool pengisian. Kemudian pada lampu AC itu lampu kepala baru akan menyala saat engine motor hidup. Tetapi kalau untuk yang DC, lampu kepala hidup tanpa harus menyalakan engine. Untuk lampu kepala AC, nyala lampu dipengaruhi putaran engine. Jadi kalau kita punya sepeda motor jenis lampu kepalanya jenis AC, itu nyala lampu kepalanya dipengaruhi oleh putaran engine. Kalau idle itu biasanya nyala lampunya itu akan sangat terlihat jedanya, ada kedipannya, tetapi setelah putaran tinggi itu tidak begitu terlihat. Kalau lampu kepala DC itu tidak terpengaruh oleh putaran engine, jadi cenderung stabil nyala dari lampu kepalanya. Kemudian pada lampu kepala AC itu membutuhkan arus pengisian baterai yang relatif kecil, maka cukup menggunakan pengisian sistem half wave. Kemudian untuk lampu kepala DC itu membutuhkan arus pengisian besar karena konsumsinya sangat besar dari baterai, makanya memerlukan arus pengisian yang cukup besar atau membutuhkan sistem pengisian model full wave. Jadi demikian pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu membahas masalah lampu kepala pada sepeda motor. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.